Oke. DPRD yang di sana di gedung dingin, kursi empuk juga ada di sini. Berlimpah. Halo, selamat sore pemirsa Radar Blitar TV. Sore ini kembali dengan program Jawa Pos Radar TV, yaitu Up to Date. Pemirsa Radar TV, beberapa pekan terakhir kita ketahui bahwa wacana atau isu pemekaran wilayah Kabupaten Blitar senter menjadi pembahasan masyarakat. Bahkan informasi yang berhasil Jawa Pos Radar TV himpun, saat ini sudah dibentuk badan-badan untuk persiapan dalam rangka untuk mewujudkan pemekaran wilayah di Kabupaten Blitar. Nah, bersama kita di sini sudah hadir Direktur Pakasda Pusat Kajian Analisa Sosial Budaya Blitar, Pak Novi Catur. Nggih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Muhaimin. Siap. Matur nuwun atas waktunya. Siap. Beliau ini kebetulan selain menjadi seorang direktur di lembaga penelitian, kebetulan beliaunya ini juga menjadi salah satu dosen sekaligus kaprodi di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Blitar, nggih. Nggih, betul sekali. Di prodi sosiologi, nggih. Siap. Nggih. Pak Novi. Nggih. Kalau Pak Novi melihat fenomena ataupun wacana yang saat ini berkembang di wilayah Blitar Selatan, khususnya terkait dengan pemekaran wilayah Blitar Selatan. Nah, secara sosiologi seperti apa, Pak Novi melihat ini? Nggih. Nggih, terima kasih Mas Muhaimin serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah hal yang menarik ya. Jadi fenomena, kalau kami dari sudut pandang sosiologi mengatakan adalah fenomena sosial ya. Karena kalau kita bicara fenomena sosial itu akan sangat identik dengan namanya dinamika perubahan masyarakat yang terus berubah-ubah, termasuk adanya kepinginan masyarakat ya yang ingin bahasanya pemekaran. Yang kemarin sempat cukup ramai dan viral, yaitu daerah Blitar Selatan. Dan lagi ini suatu fenomena yang menurut kami adalah hal yang biasa ya. Karena seiring dengan perkembangan zaman, kemudian teknologi, kemudian masyarakat juga mulai berpikir kritis, mencoba menyikapi situasi-situasi yang berkembang di masyarakat. Saya kira sah-sah saja dan boleh-boleh saja masyarakat mengusulkan apapun, termasuk dalam konteks pemekaran itu ya. Karena lagi-lagi bahwa setiap masyarakat di Indonesia punya hak suara menyampaikan pandangan dan pendapat. Hanya saja nanti tentang konteks prosedural, kemudian yang bersifat proses-proses pengajuan dan sebagainya akan diatur dalam undang-undang yang berlaku. Saya kira begitu, Mas. Jadi sudah ada regulasi yang mengatur kaitannya sama pemekaran wilayah ini, Pak? Betul, ada regulasi yang mengatur berkaitan dengan pengajuan pemekaran. Pak Novi, kira-kira ketika terjadi pemekaran wilayah, Terjadi betul, iya. sebenarnya kira-kira apa pengaruhnya untuk masyarakat? Baik, ini menarik. Jadi ketika ini misalkan bisa terjadi pemekaran ya, memang kalau kita bicara contoh-contoh yang ada, misalkan yang terdekat lah, Batu ya, Iya. Kota Batu. Jadi Kota Batu itu seperti kita ketahui dulu adalah kecamatannya Kabupaten Malang ya. Oke. Kemudian pemekaran dan muncul sekitar tahun 2021 ya, itu akhirnya menjadi Kota Batu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara pengaruh ya, pengaruh kan sangat-sangat banyak sekali, sangat kompleks dan sangat komprehensif. Salah satunya misalkan dengan adanya pemekaran baru Kabupaten Blitar Selatan misalkan ya, nanti otomatis akan muncul ya kepala daerah baru di sana, ada DPR dibentuk di sana, pembangunan bentuk sarana-sarana seluruh dinas kedinasan lengkap, pendidikan, ekonomi juga akan perlu dilengkapi. Kemudian juga ini kalau kita melihat dari sisi Kabupaten Induk, ini kelihatannya juga akan banyak kan kehilangan, karena memang lagi-lagi pemekaran akan bisa terjadi ketika Kabupaten Induk ini mau melepas dalam konteks sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, akan bisa terjadi dan ketika disetujui oleh Bupati, kemudian DPRD, kemudian juga sampai pada wilayah provinsi, berarti dalam konteks gubernur bersama dengan segenap DPRD provinsi, kemudian diusulkan ke pusat. Ini akan
memberikan pengaruh yang sangat-sangat luas, sosial budaya, kemudian juga dampak-dampaknya ini luar biasa. Nama hal masih baru, gitu. Nanti kan masih membangun gedung, sarana, macam butuh ekstra kerja keras. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ketika nanti bisa terwujud dan memang sudah direstui dan ada legalitas dari pusat, maka Kabupaten Indo ini berkewajiban sesuai dengan undang-undang untuk memfasilitasi dari sisi sarana, kemudian mendanai, bahkan SDM dan sebagainya. Ini akan memberikan sebuah dukungan secara penuh. Enggak, kata kunci akan terwujud ketika memang ada dukungan penuh dari DPRD, kemudian Bupati, juga seluruh masyarakat, bahkan pada tingkat provinsi. Tapi ada dampak-dampak juga cukup menarik di sana, bahwa pada Blitar Selatan ini kebetulan, ini cukup menarik ya. Kalau kita melihat secara future ke depan, JLS sedang dibangun dengan begitu besarnya dan bagus. Hanya saja ini memang belum disambungkan ya, dari sampai ke arah Banyuwangi, kemudian Trenggalek sampai pada tengah. Nanti ketika nanti ini sudah nyambung, ini daerah kabupaten yang wilayah selatan ini menjadi sebuah komoditas pariwisata tingkat nasional, saya katakan. Belum lagi nanti ketika tol ini sudah nyambung semua, kemudian pantai-pantai dikelola dengan bagus, bahkan ada pelabuhan-pelabuhan tingkat provinsi bahkan nasional, plus Kediri kita 2024 nanti kan bandara ini mulai beroperasi. Wah, ini suatu potensi yang sangat bagus bagi Kabupaten Blitar. Ketika dikembangkan dengan maksimal akan meningkatkan PAD. Kemudian masyarakat sosial ekonomi juga mendapatkan ekonomi yang bagus ya, mengelola bagian dari mengelola wisata, kemudian meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi bagi masyarakat di selatan. Pak, kalau ngomongin katakanlah itu nanti disetujui. Ketika disetujui, iya betul. Nah, maksud kami pengaruhnya terhadap masyarakat. Kalau misalkan itu nanti ternyata disetujui oleh Bupati atau DPRD ataupun sampai dengan provinsi sampai dengan pusat misalkan ya, pengaruhnya kan tidak menutup kemungkinan nanti wilayah utara juga mengajukan hal yang sama, minta pemekaran, wilayah barat Blitar juga minta pemekaran. Nah, kira-kira kalau misalkan secara pastinya kan orang berkaca dari pengalaman, Pak ya. Betul. Artinya ketika masyarakat di wilayah Blitar kemudian disetujui, berarti kan ada potensi untuk wilayah-wilayah lain mengajukan hal yang sama. Nah, kira-kira memungkinkan hal itu atau seperti apa? Lah, ini menarik ya. Ketika disetujui misalkan ya, nanti yang lain bisa ya, bahasanya Mary, saya mengajukan. Nanti lama-lama Kabupaten Indonya makin ya, makin hilang. Makin hilang. Dan bahkan kita saat ini jujur saja ya, PAD untuk Kabupaten Blitar juga masih proses ingin meningkatkan banyak peningkatan PAD ya. Lagi-lagi kita juga ada dana perimbangan dari pusat ya untuk DAU dan sebagainya. Jadi ketika nanti itu ada kabupaten baru di wilayah selatan, maka Kabupaten Indo ini kan kehilangan PAD yang cukup strategis. Ini juga menjadi problem yang cukup menjadi pertimbangan matang tentunya. Oke. Tapi yang penting nanti semua akan dijalur, banyak kajian-kajian yang cukup mendalam. Jadi tidak semudah itu, banyak kajian yang dilalui, mulai dari kajian administratif, kemudian kajian potensi daerah sesuai dengan undang-undang yang perlu dikaji bersama. Siap. Pak, sebenarnya kalau ngomongin pemekaran, kira-kira siapa sih orang yang paling diuntungkan atau pihak siapa yang paling diuntungkan dari proses pemekaran ini atau dalam ketika misalkan pemekaran ini nanti disetujui? Siapa kira-kira yang paling diuntungkan? Nah, kita bicara tentang dengan adanya pemekaran baru, siapa yang diuntungkan? Akhirnya akan muncul ini ya, ada kepala daerah baru. Wah, ini ada bagi orang-orang yang pingin ada ya, peluang. Ini peluang untuk maju untuk jadi bupati. Jadi ketua DPRD. DPR-nya butuh banyak. Nanti dapat anggaran dari pusat. Ini kan juga banyak potensi-potensi baru. Kemudian kepala dinas baru ya. Camat-camat ini juga sangat baik. Tapi kan juga semuanya tidak semudah itu ya. Tentu keputusan ada di pusat. Nah, kata kunci utama adalah akan bisa goal tatkala ini peran dari DPRD kemudian bupati ketika menyetujui. Karena kalau kita melihat dari regulasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya, di sana dikatakan pada bab 6 ya, penataan daerah, di sana perlu apa? Ada usulan dari bawah. Musyawarah desa ini. Musyawarah desa mana? Desa-desa yang mau diusulkan.
Dan sesuai dengan aturan minimal kan 5 kecamatan ya minimal. Kemudian yang isu kan ada kita 7 tidak salah ya. 7 kecamatan. Itu ada dari masing-masing desa itu ada musyawarah untuk diusulkan pemekaran. Kemudian yang berikutnya lagi adalah persetujuan dari DPR D ya berarti daerah Kabupaten Induk bersama dengan bupati dan wakilnya tentunya ya. Baik. Kemudian diusulkan lagi ketika sudah deal akan masuk ke tingkat provinsi wilayah pemekaran yaitu provinsi Jawa Timur berarti ya. Di sana ketika disetujui oleh DPRD seluruhnya plus gubernur maka kan diusulkan oleh gubernur ke pusat. Nah, ketika diusulkan ke pusat, maka pusat akan membentuk tim ya, tim kajian untuk melihat apakah memenuhi persyaratan, baik secara administratif, kemudian potensi-potensi daerah, baik misalkan dari sisi geografisnya bagaimana, kemudian dari sisi SDM-nya bagaimana, kemudian juga dari sisi sarana prasarana, penunjang dan sebagainya, apa yang sudah layak. Ini akan ada kajian-kajian. Nah, kemudian kajian nanti akan ditulis, dimantapkan, kemudian disetorkan kepada pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat bersama dengan DPR RI akan mempertimbangkan dengan matang dan keputusan nanti ada digedok di DPR RI apakah disetujui ataukah belum. Ini proses sangat panjang. Bahkan kita lihat di undang-undang kita prosesnya tuh 3 tahunan proses panjang. Belum lagi kalau kita bicara dampak ya. Ini tahun depan sudah tahun politik ya, 2024 Februari sudah pilihan DPRD daerah, kemudian tingkat provinsi, kemudian DPR RI, kemudian presiden, dan juga DPD. Dapil-dapil kan otomatis ada di kota, ada di kabupaten, dan sudah ditata ya. Dengan adanya pemekaran nanti, penataan dapil juga akan penataan ulang KPU dan sebagainya, muatan dan sebagainya. Ini sudah untuk 2024 jelas tidak mungkin dan sudah ditata nanti. Memang dampak secara sosial, politik, budaya ini akan sangat-sangat kompleks dan rumit. Dan juga dampak-dampak yang kadang sering kali terjadi, kadang misalkan dampak tentang pengangguran, kemiskinan, masalah-masalah sosial baru ini juga menjadi pertimbangan yang matang. Makanya perlu ada tim kajian secara komprehensif begitu. Baik. Mas Muhammad. Pak, ngomongin tadi soal tahun depan sudah ada momen politik, ada pemilihan DPR, kemudian pemilihan presiden, betul, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Iya. Nah, wacana terkait dengan pemekaran ini kurang lebih juga hampir beririsan atau bersamaan dengan momentum politik di 2003. Diketahui bahwa saat ini sudah masuk tahun politik. Nah, seperti apa kalau menurut Pak Catur ini? Ini kan tahun politik gitu. Betul. Seperti apa? Kalau kita melihat dari perspektif politik ya, jadi ini adalah isu yang kadang-kadang oleh orang-orang tertentu atau orang-orang di praktisi politik bisa menjadi komoditas politik ini ya. Nah, ini bisa karena bisa untuk dijual sebagai komoditas politik, kaitannya nanti untuk menaikkan apa? Elektabilitas. Dan saya kira dalam isu-isu politik itu hal yang biasa karena memang lagi bagaimana opini publik dibangun oleh para calon ya. Karena ketika opini publik dibangun, kemudian elektabilitas naik, otomatis akan ujung-ujungnya mendapatkan apa? Yang nyoblos banyak dan jadi itu hal yang biasa dan biasa itu menjadi sebuah contohnya kemarin ada wacana presiden apa? Itu biasa, wacana-wacana sering terjadi dan itu hal yang biasa. Masyarakat sudah begitu cerdasnya bisa berpikir kritis dan saya kira perubahan-perubahan kemudian gagasan baru ini justru akan mencerdaskan masyarakat karena masyarakat berpikir kemudian masyarakat bisa mempertimbangkan secara matang dan kita berharap akan semakin menjadi masyarakat yang cerdas karena lagi-lagi kita sangat berharap masyarakat itu kan tidak hanya melek kalau zaman era Orde Baru, ada lama kan melek huruf karena buta huruf. Kita ingin tidak hanya itu, melek politik itu penting ya. Jadi tugas kita bersama supaya masyarakat melek politik, melek hukum supaya menjadi masyarakat yang cerdas dan akan mendukung kemajuan dan juga peningkatan kualitas bagi SDM bagi kemajuan bangsa ini. Pak, kalau bicara soal ini bisa menjadi komoditi atau tumpaan atau tunggangan lah. Dalam rangkaian politik jelang di 2024. Nah, sebenarnya kan
ini bisa dipolai. Artinya kan kalau membahas masalah politik, apalagi kemarin kan sempat diiringi dengan demonstrasi, beberapa keluhan yang dialami oleh masyarakat Blitar Selatan sehingga muncul gagasan mengenai pemekaran wilayah. Nah, sebenarnya pastinya ini ada pihak-pihak yang dirugikan. Betul Ada sekali. pihak-pihak yang begitu juga sebaliknya, ada pihak yang diuntungkan, begitu juga ada pihak-pihak yang dirugikan ketika ini nanti bisa digoreng atau misalkan dimanfaatkan sebagai komoditas untuk Betul sekali. politik. Seperti apa? Betul. Siapa Kemarin- kira-kira yang diuntungkan, terus siapa kira-kira yang dirugikan, terus kira-kira langkahnya yang harus diambil bagaimana? Betul sekali, menarik ini. Jadi kemarin kita sempat mencoba mengikuti perkembangan yang terbaru dan viral. Ternyata sebelum isu pemekaran ini ternyata ada diawali ya. Diawali ada demo yang cukup besar di sana kemarin ya, yaitu pergolakan tentang aspirasi masyarakat untuk kabupaten wilayah selatan supaya diberikan perhatian lebih. Saya kira motivasi awal demikian. Kemudian kok berlanjut pada ke arah pemekaran. Ini kemudian tahun politik. Ya, Oke. saya kira bagaimana pemerintah Kabupaten Blitar pasti ya selalu menyikapi dengan bijak dan cepat tentunya. Saya yakin dari Kabupaten Blitar segera sudah memberikan respon dengan cepat bahwa ketika keluhan-keluhan itu segera dipenuhi dengan cepat, keluhannya segera diberikan solusi-solusi yang tepat sesuai dengan keluhan masyarakat dengan komunikasi yang bagus, maka pemerintah Kabupaten Blitar sudah memberikan solusi ya, sehingga kan tidak perlu ada isu-isu tentang pemekaran. Ketika motif pemekaran diawali oleh keluhan. Kemudian ketika Kabupaten Blitar mampu memberikan solusi-solusi atas keluhan kan sudah selesai, sudah tidak perlu ada pemekaran. Ini yang menurut kami beda lagi ketika misalkan motif-motifnya memang diawali langsung dari aspirasi masyarakat, tidak ada hubungannya dengan keluhan-keluhan. Ini juga menjadi PR kita bersama ya. Memang kalau kita bicara pembangunan, kemudian pada konteks sarana prasarana ini memang pemerintah selalu ingin cepat, tapi kadang-kadang juga ada faktor pendukung, ada faktor penghambat pula. Ini memang butuh respon cepat, dan saya kira apapun persoalannya kata kunci adalah komunikasi. Komunikasi yang intens, kemudian diskusi bersama pemerintah kabupaten bersama dengan masyarakat tersebut, sehingga ada titik temu mana yang bisa diselesaikan. Saya kira sudah akan sangat tepat dan bijak sekali. Pak, kemarin kami kan mengundang, sebelum ini kan kita mengundang salah satu penggagas ataupun inisiator dalam pemekaran wilayah ini. Betul. Nah, dari sana kemudian diketahui bahwa salah satu semangat ya dalam proses pemekaran ini adalah untuk pemekaran ini adalah agar masyarakat di wilayah Blitar Selatan itu lebih maju dan sejahtera. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan jargon ataupun visi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Blitar hari ini. Artinya masyarakat Blitar Selatan juga menginginkan ada kemajuan, kemudian juga hal itu tidak hanya maju sendiri atau personal, tapi majunya bareng-bareng sama seperti jargonnya pemerintah daerah hari ini bahwa ingin maju bersama, sejahtera juga bersama. Nah, kira-kira kalau Pak Novi, Pak Catur, seperti apa ini melihat itu fenomena tersebut ya? Jadi lihat ininya, lihat apa Lera nih, alasan-alasan yang dikeluarkan ini. Nah, betul. Jadi saya kira begini, dari argumen kemudian usulan dari masyarakat itu kan hal yang bagus ya, artinya memang ada sebuah aspirasi dari masyarakat. Saya kira ketika nanti masyarakat itu bisa berkomunikasi intens dan memang di sana nanti memenuhi syarat administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian seluruh masyarakat desa, karena syarat itu ada syarat administrasi harus memenuhi masing-masing desa mengusulkan ya. Kemudian dari DPRD Kabupaten Blitar ya bersama dengan Bupati juga menyetujui. Nah, ini peran partai politik pada konteks ini sangat menentukan apakah nanti pemekaran bisa berjalan dengan lancar atau masih butuh perjalanan panjang. Ini peran partai politik di DPRD sangat menentukan, dan kata kuncinya di sana. Gedokan dan keputusan daripada Bupati, wakil Bupati bersama dengan DPR. Nanti dilanjutkan juga sampai pada DPRD provinsi dengan gubernur yang diusulkan ke sana. Di Batu saja bisa di sana, tapi semua kan juga akan banyak pertimbangan secara kompleks dan komprehensif ya. Ini yang menjadi persoalan, menjadi sebuah kajian kita bersama ya, bagaimana dinamika pengguliran
isu tentang pemekaran. Demikian Mas Muhammad. Oke. Pak, kembali lagi. Kalau bahas masalah itu tadi ya, pemekaran, diketahui bahwa kurang lebih kan sama semangatnya teman-teman yang di Blitar Selatan kemarin. Betul. Atau tokoh-tokoh di Blitar Selatan untuk membangun masyarakat di wilayah Blitar Selatan agar lebih maju dan sejahtera. Nah, apakah ini hanya sebatas jargon politik agar untuk menarik minat atau menarik dukungan masyarakat di wilayah selatan, atau memang ada kemungkinan atau memang ada peluang untuk mewujudkan itu di wilayah Blitar Selatan tanpa harus bersinggungan atau bergabung dengan Kabupaten Blitar. Baik. Nah, seperti itu. Ini menarik. Jadi kalau kita bicara pada konteks itu kan juga apalagi mendekati ini ya 2014 2024 ini ya. Politik ya. Jadi saya kira ini menjadi sebuah isu yang sangat krusial ya. Dan saya kira niat masyarakat bagus ya supaya percepatan. Memang kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah ini, percepatan untuk kesejahteraan masyarakat, percepatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepatan dan tata kelola pemerintahan, percepatan dalam penataan dan mengamankan seni dan juga adat daerah. Ini saya kira niat dari masyarakat sangat bagus ya. Hanya saja lagi-lagi semuanya kaitannya dengan regulasi dan dan peraturan. Jadi saya kira semua akan kita lihat saja perkembangannya ya. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita amati terus. Jadi menjadi hal yang lagi-lagi bisa wacana itu bisa menjadi komunitas politik oleh siapa saja, kan bisa terjadi teman. Tentu saja Kabupaten Blitar bisa merespon dengan bagus, kemudian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan sudah bisa diatasi dengan cepat, dengan bagus, dan sudah usai. Itu tentu yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Berarti gini, pertanyaan berikutnya gini Pak, adanya wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Blitar, di Blitar Selatan, itu musibah atau berkah Pak untuk Kabupaten Blitar? Sebenarnya berkah atau musibah itu? Betul. Jadi kalau melihat dari sisi bahasanya kalau orang kekayaan ya, itu otomatis ya kehilangan aja. Karena kan memberikan ya itu kan jelas kehilangan. Jadi kehilangan itu semacam ya, kita terlepas dari musibah berkah juga ya. Ya jelas ketika nanti pemekaran itu terjadi, berarti kan harus mengikhlaskan ya, memberikan 7 kecamatan akan berdiri kabupaten baru. Belum lagi dukungan dari kabupaten induk mendanai, menyiapkan sarana, kemudian SDM, ini juga kehilangan teman. Tapi kita juga melihat situasi terbaru bagaimana. Jadi kata kuncinya dukungan penuh dari DPRD, kemudian juga dari Bupati, ini akan menentukan arah di sana. Dan harapan kita dengan sesama masyarakat, sesama kabupaten dan kota saling mendukung. Toh semuanya adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ini menjadi Pak, berarti kalau misalkan semangat awal pemerintah itu kan juga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, membangun masyarakat dalam bangsa. Nah, dan kalau misalkan itu artinya pemekaran ini masih dalam koridor atau masih masuk dalam kategori untuk kemajuan, kemudian untuk peningkatan sumber kesejahteraan masyarakat, berarti wacana atau gagasan mengenai pemekaran wilayah ini tidak salah. Saya kira tidak ada yang salah. Tidak salah ya. Karena setiap orang masyarakat boleh mengusulkan. Meskipun kabupaten tadi merugi kehilangan. Nanti kata kuncinya kan bagaimana kabupaten induk menyetujui atau tidak. Ketika tidak, otomatis akan sangat sulit itu terwujud, apalagi DPRD-nya tidak menyetujui. Tapi apa Pak alasannya kalau misalkan tidak menyetujui? Tujuannya kan untuk kemajuan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Ini kan sama Pak dengan misinya pemerintah daerah. Lantas apa alasannya tidak menyetujui? Ini nanti akan menjadi perdebatan sengit di gedung DPR nanti. Perdebatan karena di sana ada banyak partai politik di sana yang duduk. Nanti kaitannya dengan dapil-dapil dan sebagainya, nanti akan menjadi sebuah diskusi panjang dengan sangat komprehensif. Tapi seandainya, ini kita baca seandainya, semua desa mendukung dengan surat pernyataan untuk pengajuan, kemudian DPRD kabupaten menyetujui, bupati menyetujui,
kemudian DPD provinsi plus gubernur juga menyetujui, maka Jadi, bisa terwujud. oke. Itu kan kata-kata kunci, tapi kan juga semuanya sangat-sangat perjalanan panjang yang harus dilalui. Karena kita ada adalah lewat regulasi oleh pemerintah gitu. Pak, kalau ngomong tadi, misalkan pemerintah kabupaten kehilangan, saya kembali Betul. lagi. Pemerintah kabupaten kehilangan. Berarti Gila, artinya ya. ini kan minus, Pak ya? Iya, Kerugian betul, ini. betul. Artinya bisa dikatakan ini negatif. Nah, kira-kira apa ya? Negatifnya itu yang mana? Yang bagaimana? Negatifnya itu yang bagaimana? Apakah karena misalkan katakanlah jalur wilayah selatan atau potensi di wilayah selatan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan atau untuk masyarakat di Kabupaten Blitar Selatan secara menyeluruh, artinya tidak hanya di Kabupaten Blitar saja, tapi untuk masyarakat Blitar secara umumnya, atau mungkin kehilangan karena ini menjadi presiden buruk untuk pemerintah daerah hari ini karena dianggap tidak mampu memberikan jawaban ataupun memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Blitar Selatan. Nah, ini yang negatifnya yang mana ini? Apakah dua-duanya atau mungkin tambah malah? Jadi apapun itu pasti ada dampak positif dan negatifnya, Mas, termasuk dalam hal ini. Jadi itu masih perjalanan panjang ya. Jadi kata kunci yang sangat strategi menentukan nanti di DPD dan di Bupati plus juga dari masing-masing desa. Ini jadi perhelatan yang sangat-sangat sangat panjang. Sangat panjang. Dan saya berpikir kelihatannya memang ada beberapa orang atau masyarakat yang bisa melihat jangka panjang. Karena memang di sana potensi sangat istimewa. Ke depan jelas menjadi potensi wisata nasional. Oke. Bahkan tingkat dunia ya. Untuk pelabuhan nanti akan menjadi sebuah komunitas yang sangat bagus ya untuk wisata. Kemudian ini menjadi sebuah gagasan-gagasan ya. Namanya orang ya wajar lah. So pengen lah ada di Pati, pengen jadi kan juga. Ada nanti iso pilihan tambahan kursi DPR. Nah itu kan ya orang selalu ingin menciptakan ruang-ruang baru Peluang-peluang untuk baru, bisa masuk di ini. Kan ya, itu juga boleh-boleh saja ya. Dan itu juga namanya orang pingin ya. Dan saya kira semuanya juga punya tujuan yang bagus untuk mengabdi ya, untuk mensejahterakan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Toh nanti semuanya ujung-ujungnya akan selalu dihadapkan dengan regulasi ya, prosedural dan tata aturan yang ada di Indonesia. Pak, tolong dong sebutkan kira-kira minusnya ketika misalkan Kabupaten Blitar ini pecah dari wilayah selatan ini pecah dari Kabupaten Blitar. Minusnya apa? Minus ya. Kekurangannya Minus yang apa? paling real, yang paling jelas misalkan PAD jelas ya. PAD. Pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Induk jelas hilang ya. Untuk wisata-wisata apalagi saat ini tol kan sudah dibuang begitu ya. Itu gencarnya, CLN juga begitu nyambung untuk seluruh nasional. Kemudian juga pantainya sumber-sumber untuk perusahaan-perusahaan pertambangan ya. Ada prospek ke depan di sana. Kemudian juga untuk bandara di Kediri ini betul-betul PAD akan jelas secara matematik akan berkurang. Nah ini paling real di sana tuh. Kemudian yang sisi yang menjadi pertimbangan nanti ketika nanti muncul kabupaten baru, ini menjadi PR besar. Karena Kabupaten Induk harus ini ya mendanai, memberikan fasilitas sarana dan sebagainya juga menjadi PR besar bagi Kabupaten Induk. Tapi ketika nanti Kabupaten Induk memang menyetujui, Pak Novi, ya, nah kita tadi sudah bicara kira-kira negatifnya ketika pemekaran di wilayah Kabupaten Blitar itu terjadi. Nah, pastinya juga ada nilai-nilai positif dalam proses pemekaran ini. Nah, kira-kira untuk daerah Induk khususnya, apa Pak positifnya untuk daerah Induk? Ada nggak gitu? Iya, ini menarik. Jadi kalau kita bicara sisi positif, berarti daerah Induk ini akan punya tetangga baru yang kabupaten baru, nanti punya mitra baru, dan secara kerjasama tentu kan sudah akrab ya. Karena di sana kan muncul bupati baru, wakil wali kota baru, wakil bupati baru, kemudian DPRD bisa bekerja sama ya, bisa untuk bermitra untuk percepatan pembangunan. Itu hal positif untuk saling mendukung, saling bekerja sama tentu bisa positif. Karena tugas dari daerah, pemerintah daerah bersama-sama untuk membangun, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan bersama masyarakatnya. Tapi lagi-lagi itu kan seandainya. Pak, kira-kira ada lagi nggak kira-kira manfaat positifnya untuk daerah
induk ketika melepaskan sebagian wilayahnya untuk berdiri sendiri atau menjadi daerah yang otonom? Yang paling real itu tadi. Jadi ada tetangga baru ya. Jadi saling bersama tadi itu yang paling Soal nyata. beban-beban misalkan beban Nah, tanggung jawab. beban waktu proses pemekaran baru itu malah justru mendanai ya, Bukan, menggarangkan. maksudnya beban artinya kan sebagian wilayahnya kan hilang menjadi tanggung jawab orang lain pastinya. Wah, itu bisa juga pada sisi itunya. Oke. Di sisi lain PAD-nya hilang ya. Oke. Berarti juga apa? Beban apa untuk memberikan sebuah pelayanan di sana sudah dibantu bahasanya, dibantu atau dikurangi lah ya. Bebannya dikurangi, dibantu oleh yaitu mitra kabupaten yang baru seandainya apa terjadi. Iya. Selain itu berarti juga ini juga Pak, artinya karena wilayahnya lebih kecil, berarti manajemennya atau ngopeninya itu lebih mudah ya, karena jumlah anaknya kan lebih kecil. Bagaimana? Atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita bicara ngopeni dan sebagainya juga terlepas dari banyak atau sedikit wilayah geografis maupun masyarakatnya, semua juga tergantung bagaimana kualitas, kemudian sarana prasarana, komitmen dan juga SDM untuk bareng-bareng apa mengatasi pelayanan dengan baik. Dan toh ketika Blitar Selatan ini tidak perlu pemekaran pun, kemudian Kabupaten Blitar mampu memberikan pelayanan prima, percepatan kualitas pelayanan publik, percepatan itu pada sisi tata kelola pemerintahan, kesejahteraan, kemudian juga peningkatan ekonomi sosial masyarakat dengan bagus. Saya kira kan tidak perlu pemekaran, sudah terjawab sudah, kalau hanya alasan untuk dengan alasan-alasan misalkan dengan yang kemarin apa Jalannya rusak. jalan rusak dan sebagainya, itu ketika Kabupaten Blitar sudah memberikan solusi, jalannya sudah bagus semua, kemudian perhatian dari kabupaten juga sudah semakin ditingkatkan, berarti kan sudah usai, tidak perlu ada apa pemekaran. Ketika pemekaran hanya alasan-alasan apa tersebut. Beda lagi ketika pemekaran ini bukan karena itu, karena memang usulan-usulan dari bawah, misalnya dari desa-desa, dari kantor desa-desa semuanya, kemudian dari kecamatan-kecamatan, kemudian diusulkan, ini akan beda. Karena motif ini sangat menentukan ya, motif mendirikannya apa, motif pemekarannya apa, akan menjadi sebuah pertimbangan bagi DPRD, Bupati, Gubernur, bahkan sampai pada pusat dan DPR RI. Nah, ini yang menjadi. Pak, sebenarnya kalau ngomongin perhatian, pemerintah Kabupaten Blitar di 2023 ini, kami mendengar bahwa sudah ada sekitar 200 sekian miliar anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan sarana prasarana infrastruktur yang ada di wilayah Blitar Selatan. Berarti kan sebenarnya sudah memberikan perhatian luar biasa. Nah, tapi kok masih ada pemekaran? Nah, betul, ini menjadi suatu tanda tanya besar juga ya. Kok kenapa masih ada sebuah pemekaran? Jadi lagi-lagi motif apa di sana yang perlu dipertimbangkan. Makanya nanti kaitannya dengan ini ya, Kabupaten Induk ya. Jadi melepas itu ketika kondisi ikhlas, podo marme insya Allah dilepas dengan legowo ya. Tapi kalau ada dengan motif-motif yang sifatnya ada hal-hal yang sifatnya berdemo, ini juga untuk melepas kadang-kadang juga tidak rela bahasanya. Ini juga menjadi. Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar hari ini atau daerah induk hari ini agar ya untuk meredam entah ini semangat pemekaran yang beneran atau hanya sebatas politis? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini? Bagus sekali Mas Muhaimin. Jadi ini menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah Kabupaten Blitar terhadap usulan-usulan di daerah Blitar Selatan. Saya kira menjadi sebuah atensi yang cukup diperhatikan. Dan berarti apa? Perlu dipertimbangkan dengan matang dan diberikan perhatiannya lebih di sana. Apa sih usulan-usulan atau keluhan-keluhan dari masyarakat ini sesegera mungkin ya untuk dirembuk, tentunya kemudian diberikan sebuah solusi-solusi yang paling efektif supaya apa? Masyarakat yang kemarin itu sempat menyampaikan aspirasi itu dalam benak masyarakat sudah diberikan perhatian. Yang repot kadang-kadang ketika mohon maaf misalkan tidak direspon dengan cepat
kemudian ditunda-tunda. Ini akan menjadi semakin ini tadi memanasnya apa? Situasi ya. Terlebih ini sudah menjelang tahun politik 2024, sudah tahun depan. Februari ini. Ini akan menjadi. Lantas kalau misalkan gini, pemerintah pasca wacana atau isu pemekaran ini kemudian memberikan perhatian lebih untuk masyarakat Blitar Selatan, padahal kan sudah dilakukan itu. Kemudian pemerintah daerah lebih mengalokasikan anggaran yang lebih lagi kepada masyarakat Blitar Selatan. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan terjadi atau muncul kasus-kasus serupa di wilayah yang lain, misalkan masyarakat wilayah Blitar wilayah Barat menginginkan atau menginisiasi atau membuat gagasan untuk pemekaran, atau mungkin masyarakat di wilayah utara menginisiasi ataupun menggagas pemekaran wilayah di Blitar Utara. Nah, apakah itu nanti tidak merepotkan pemerintah daerah? Nah, tentu ini adalah dalam komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan. Bagaimana Kabupaten Blitar menyampaikan sebuah komunikasi kepada publik bahwa ini bentuk perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dan itu harus merata ya. Tidak ada bahasanya apa? Kesan-kesan yang pilih kasih ya. Ada kesan yang tidak diperhatikan, ini harus ditepis isu-isu itu dengan cara apa? Ya, pemerintahan Kabupaten Blitar otomatis berkewajiban memberikan perhatian pada seluruhnya dengan lebih semakin apa? Lebih intens. Karena lagi-lagi ini sudah menjelang apa? 2024, kadang-kadang ada sebagai komunitas politik ini juga cukup manjur ketika tidak direspon dengan cepat ini. Oke. Siap. Pak Novi, perbincangan hari ini sangat luar biasa sekali. Mungkin dan waktu kita akan kembali berjumpa untuk memperhatikan isu-isu atau gagasan ataupun wacana ataupun fenomena yang terjadi di Blitar Raya. Nah, dari percakapan ini tadi kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama kaitan sama pemekaran. Sebenarnya itu merupakan hak setiap masyarakat membuat gagasan, memunculkan gagasan ide terkait dengan pemekaran, tak terkecuali terkait dengan pemekaran. Yang kedua, ada beberapa resiko ketika terjadi pemekaran. Salah satunya pemerintah induk atau daerah induk yang melepaskan sebagian wilayahnya, itu nanti beban tanggung jawabnya menjadi sedikit lebih ringan, Pak nggih. Tapi PAD-nya juga. Nah, meskipun di balik itu mereka juga akan kehilangan, daerah induk akan kehilangan sebagian potensi pendapatan asli daerahnya. Betul. Terlebih wilayah selatan saat ini strategis sekali lagi cantik-cantiknya ini. Lagi cantik-cantiknya. Ada JLS, kemudian beberapa potensi wisata, beberapa potensi infrastruktur yang nantinya akan dibangun untuk mendukung jalur lintas selatan. Pastinya destinasi di wilayah selatan akan menjadi wisata nasional. Betul. Yang berasal dari Kabupaten Blitar tentunya. Betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Berarti kalau dari percakapan tadi saya menyimpulkan bahwa pemerintah daerah harus lebih intens memberikan perhatian kepada masyarakat, utamanya di wilayah Blitar Selatan yang hari ini meminta perhatian. Mungkin ya Pak ya, mungkin memperhatikan. Iya. Nah, kemudian jika pun ada potensi ataupun hal serupa di wilayah Blitar Selatan, wilayah Blitar yang lain, misalkan di wilayah Blitar Barat atau wilayah Blitar Utara, pastinya pemerintah juga harus memberikan respon yang tepat, sikap untuk agar isu atau wacana itu semakin melebar. Begitu, betul sekali. Baik, nggih. Demikian pemirsa Radar Blitar TV. Saya Agus Muhaimin dan Pak Novi Catur Puspitasari undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam up to date. Terima kasih.